Baik semuanya, sebelum kita mengawali perkuliahan ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Ya, oke. Hari ini kita mulai kuliah lagi tentang ini kemonotonan fungsi dan ekstrim fungsi. Jadi materi kita kan menggambar grafik fungsi ya. Waktu pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai asimtot. Masih ingat? Ya, nanti pada kesempatan mendatang kita bahas lagi. Oke, kita bicara kemonotonan fungsi. Fungsi f(x) dikatakan monoton naik pada interval I jika untuk X kurang dari X2, ingat, X1, ini lihat, X1 kurang dari X2. Maka fx1 kurang dari fx2 untuk setiap X1 dan X2 yang anggota daerah I. Nah, kalau kita lihat grafiknya seperti ini bentuknya. Maka grafik fungsi seperti ini disebut monoton naik pada selang I. Jelas ya? Kemudian ada monoton turun. Kalau tadi ada monoton naik, fungsi fx dikatakan monoton naik, maka sekarang fungsi fx disebut monoton turun pada interval I jika X1 kurang dari X2, maka fx1 lebih dari fx2. fx1-nya lebih dari, di atasnya. Maka grafik fungsinya seperti ini, turun. Maka fungsi fx disebut monoton turun. Kebayang ya? Jadi kita bicara dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan semakin naik, semakin meninggi, maka disebut monoton naik. Kalau dari kiri ke kanan semakin turun, semakin ke bawah, kita sebut monoton turun. Kita bicara pada selang atau interval I. Mungkin di interval lain, fungsi ini mungkin monoton naik, nanti di interval berikutnya mungkin monoton turun, bisa jadi begitu, sebuah fungsi bisa naik, turun, naik, turun. Nah, kalau kita bicara dalam satu selang, pada selang I, maka yang disebut monoton turun adalah seperti yang pada layar ini. Jelas ya? Andaikan F diferensiabel di selang I dapat diturunkan, kita tentu ingat materi turunan, andaikan F dapat diturunkan di selang I, maka fungsi fx monoton naik pada selang I jika f aksen x, turunan pertamanya, lebih dari 0 pada selang tersebut. Ya. Fungsi fx disebut monoton turun pada I jika f aksen x kurang dari 0 untuk setiap x anggota selang I. Jelas ya? Jadi kalau naik itu berarti turunan pertamanya pada selang tersebut lebih dari 0. Monoton turun jika turunan pertamanya pada selang I tersebut kurang dari 0. Sampai sini bisa diikuti ya. Contoh, tentukan selang kemonotonan dari fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 4 per x min 2. Oke, fungsinya itu. Maka tentu langkah pertama kita cari turunan pertamanya. Turunan pertamanya tentu kita masih ingat ini, betul? Tadi fungsinya nggak ketulis lagi ya, nggak apa-apa ya. 2x min 2 kali x min 2 dikurangi 1 kali x kuadrat min 2x plus 4 per x min 2 kuadrat. Dan seterusnya, sehingga diperoleh ujungnya setelah disederhanakan ini. X kali x min 4 per x min 2 kuadrat. Dari sini kita punya 3 titik pemecah. X sama dengan 0,
X sama dengan 4, dan X sama dengan 2. Kita tulis di garis bilangan nih, 0, 2, 4. Kita ambil titik uji untuk X lebih dari 4, ternyata positif. Melompati 4 jadi negatif. Melewati 2 ternyata tetap negatif. Apa masalahnya? Kenapa sebabnya? Ada yang mau jawab? Masih ingat? Karena X min 2 di sini pangkatnya genap. Betul, Noval? Karena pangkatnya genap, maka tidak berubah dari negatif. Di sini juga tetap negatif. Kemudian melewati 0 dari negatif menjadi positif. Sehingga kita dapat tuliskan Fx monoton naik pada selang. Kalau turunan pertamanya lebih dari 0 kan monoton naik ya. Berarti minta hingga sampai 0 dia naik, dan 4 sampai tak hingga juga naik. Fx monoton turun dari mana? Dari 0 sampai 2, kemudian dari 2 sampai 4. Kita tidak bicara tepat di titik 0, di titik 2, di titik 4. Tidak, kita bicara selang terbuka. Gitu ya. Jadi monoton naik ketika turunan pertamanya lebih dari 0, monoton turun ketika turunan pertamanya kurang dari 0. Gitu ya. Lanjut. Ada pertanyaan? Enggak. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita bicara ekstrim fungsi. Misalkan Fx kontinu pada selang I yang memuat C, Fc disebut nilai maksimum global dari F jika pada I jika Fc lebih dari atau sama dengan Fx untuk setiap X anggota I. Atau kalau Ibu baca yang bawahnya, Fx disebut nilai minimum global dari F pada I jika Fc selalu kurang dari atau sama dengan Fx untuk setiap X anggota I. Jadi kalau di selang tersebut selalu dia maksimum, tidak pernah ada minimum, maka dia disebut maksimum global. Kalau selalu dia posisinya Fc itu selalu lebih kecil atau sama dengan Fx, maka di sana minimum global. Apa bedanya dengan yang di bawah? Yang di atas itu kita sebut maksimum atau minimum global, yang di sini maksimum atau minimum lokal. Apa yang membedakan? Kalau kita bicara maksimum atau minimum global, maka kita bicara ada sebuah selang di mana dia selalu lebih besar atau selalu lebih kecil. Tetapi kalau kita bicara lokal, maka pada fungsi F tersebut pada selang I ada sebuah selang buka. Oke, dibaca aja biar nggak bingung ya. Fc disebut nilai maksimum lokal dari F pada I jika terdapat selang buka yang memuat C sehingga Fc lebih dari atau sama dengan Fx untuk setiap X pada selang buka tadi. Oke. Perhatikan baik-baik bedanya yang global dengan yang lokal. Jadi, kalau yang global itu pada semua selang I, dia maksimum misalnya. Kalau yang lokal, maka dia pada sebuah selang buka yang memuat C, dia maksimum. Jadi tidak semua tidak semua sepanjang selang. Oke. Ada yang mau bertanya? Yang boleh bertanya kalau bingung?
Ibu izin bertanya. Yap. Jadi untuk yang lokal ini untuk pada di C-nya ya Bu? Maksudnya bukan pada selangnya? Ya. Jadi tidak pada semua selang. Jadi ada sebuah selang panjang, kalau oke gini. Contoh ya, fx sama dengan x kuadrat. Kebayang? Dia adalah sebuah parabola menghadap ke atas. Nah, di titik 0,0 dia disebut minimum global. Karena apa? Karena tidak pernah akan ada lagi yang lebih kecil dari di 0,0 itu. Posisinya paling rendah di 0,0. Jadi itu minimum global. Tapi mungkin ada grafik lain yang naik, turun, naik, turun. Nah, di selang ini dia minimum, tapi ternyata di selang yang lain ada yang lebih minimum. Di selang lain mungkin ada yang lebih minimum. Gitu ya. Jadi kalau minimum lokal, dia nilai minimum di situ. Tetapi mungkin ada di selang sebelah sini ada yang lebih minimum lagi, ada yang lebih minimum lagi. Tapi kalau global, ya itu yang paling minimum. Tidak pernah ada lagi yang lebih minimum. Gitu. Sederhananya bahasanya begitu, ya. Oke, kita lanjut. Baik Bu, makasih Bu. Siap. Nilai maksimum dan minimum fungsi disebut juga nilai ekstrim. Ya, nilai minimum, nilai maksimum dan minimum fungsi disebut juga nilai ekstrim. Titik pada daerah definisi di mana kemungkinan terjadinya ekstrim disebut titik kritis. Titik pada daerah definisi di mana kemungkinan terjadinya ekstrim disebut titik kritis atau sering juga disebut titik kritis adalah calon. Titik ekstrim masih calon karena masih harus diuji benarkah dia titik ekstrim gitu kan. Jadi titik bahasa sederhananya titik kritis itu adalah calon titik ekstrim ya. Nah, oke, kita lihat sekarang grafik yang ini yang tadi menjelaskan tadi. Kalau di titik A, maka FA itu nilai maksimum lokal. Kenapa nilai maksimum lokal? Karena ketika kita bicara di X sama dengan C, ini lebih tinggi. Jadi FC disebut maksimum nilai maksimum global. Karena untuk grafik yang terdefinisi pada selang A sampai selang F ini, yang paling tinggi di C, di FC. Pada posisi X sama dengan C, nilainya FC. FC paling besar. Sementara kalau minimum globalnya di mana? Minimum globalnya di D. FD nilai minimum global. Karena nilai minimum di sini yang paling kecil. Sementara kalau FB, di FB adalah nilai minimum lokal. Kenapa lokal? Karena yang globalnya ketika posisi di X sama dengan D, nilainya FD. Paham ya? Oke. Oh, terima kasih. Baik, share screen yang ini Bu tutup dulu. Sambil menunggu adakah yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti Ibu ambil file yang berikutnya. Oke, Ibu ambil.